Yesus Maha Kuasa dong. Nah dia pernah jadi bayi. Saya tanyalah, apa yang dikuasai Tuhanmu waktu masih bayi umur 5 hari lah. Itu aja. Sederhana loh pertanyaannya. Iya. Ya, sedikit mencela Bang ya. Ini ada tamu dari Anju dan Taan. Ya silakan Bang Anju. Assalamualaikum dan Bang Taan. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan diri dulu, gimana ini ya Bang? Iya, silakan Bang. Ya silakan Bang. Oke, saya Anju Dalle, ketua pimpinan Dalle Batak seluruh dunia Bangku ya. Wih. Barangkali mau jadi murid-muridku kalian ya. Aku di sini mau cari murid. Wih. Antum, saudara-saudaraku. Ya. Wih. Ya, yang di bawah polo-polo dulu aku yang di bawah. Ini pimpinan kalian ini. Kalau saya kalau saya menjadi murid, apa yang saya pelajari Bang? Kalian hanya mau mengikuti aku. Jadi murid. Apa yang saya ikuti Bang? Kalian nggak perlu tahu silsilah tentang keluarga kalian, itu aja, cukup itu jadi. Gimana sih mau jadi guru goblok begini, gimana sih? Ya, namanya pun ketua Dalle, saudara-saudaraku, antum ya. Gimana kau ini jadi ketua tapi ilmu nggak ada? Syarat pertamanya itu lah ya. Syarat pertama itu ya, saudaraku, antum ya. Harus gila. Cek kodam aja, cek kodam gitu. Bukan cek kodam, saudara-saudaraku ya. Ya intinya itu enggak, kita arti Dalle itu biar ku jelasin sama kalian dulu ya. Dalle dan lengkap, bahasa Indonesianya kurang lengkap. Jadi artinya itu tidak perlu tahu silsilah kita, Senewen. Kalau bahasa Jawa itu senewen, Dalle itu. Kurang seon. Biar kalian paham. Oke. Ya. Kalau nggak perlu tahu silsilah kita, berarti kamu nggak kenal orang tuamu. Ya, dasar durhaka lu. Orang tua lu nggak kenal lu, nggak bener lu. Namanya pun Dalle sejati. Inilah pimpinannya. Kau malah Dalle sejati, pimpinan orang Batak sedunia. Iya. Batak Dalle. Batak Dalle pimpinan sedunia lah, aku lah ya. Perkenalkannya Anju. Dalle itu bahasa Batak Dalle. Iya, artinya senewen. Iya, artinya kurang lebih apa senewen itu Indonesia ya? Indonesianya apa? Senewen itu ya kurang seon. Masa bodoh, ya. Bukan. Senewen itu setengah gila. Rada-rada lah. Bukan. Rada-rada. Dalle itu jurusannya Beleng-beleng. lengkap lah. Kurang lengkap ya, macam Iya, kurang itulah, lengkap setengah gila. Muka 1000, bukan? Ya bisa ya muka tembok bisa, muka 1000 bisa. Antum-antumnya saudara-saudaraku. Udah nggak ada gunanya kamu di sini, turun aja kamu. Jadi macam mana ya murid-muridku? Kalian jadi murid-muridku ini semua yang di sini di rumah ini sama yang di bawah-bawah ini. Gunanya kau di sini. Sama pimpinan horor. Kau malas. Mau melucu tapi garing. Taan, halo Taan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang, sebelumnya saya dari Madura Bang. Oh iya. Salam kenal. Ngefan banget sama Bang Zuma. Madura kok Damang nih gimana? Emang Madura di mana Bang Juma? Kalimantan Timur. Bukan Bang, bukan Kalimantan Timur Madura. Lalu Sumatera, bukan. Daerah Jawa kan ya? Surabaya gitu timur Bang. Tahu. Dekat Ponorogo kan? Nah, jauh Bang. Tegal. Jauh. Suramadu. Oh, Suramadu. Berarti daerah Kudus ke sana ya? Amparita ke timur. Kalau dekat Orang nanya serius. Samping mana dengan Mataram? Dekat, satu provinsi Mataram, bukan? Jauh bang. Provinsinya Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Coba bilang dari tadi bang. Kalau abang tahu jembatan Jawa Suramadu, timur sana. Jawa Madu apa? Suramadu. Dekat Salatiga berarti. Ada Bang Juma.
Ini saya ngefan banget sama Bang Zuma dengan Ustadz Yusuf PI. Duh, keren, keren, keren. Gimana? Yang saya himbau sekarang Bang, tolong bagi tahu ke muslim-muslim yang minta maaf setara dengan saya yang belum pengetahuan pengetahuannya belum banyak, tolong jangan suruh naik ke room oteng itu Bang. Iya. Betul. Ya, itu saja Bang saya sampaikan kepada Abang. Takutnya nanti kembali arah Bang. Begitu. Tidak mempersoalkan masalah malu. Malu di Islam ini, kalau perjuangkan Islam ini tidak ada rasa malu. Iya. Kalau betul-betul membela agama Islam. Cuman takut kebalik arah nantinya orang yang belum masak lagi gitu. Istilahnya belum masak betul. Iya. Begitu. Kepada yang di bawah ini. Iya. Oke, begitu aja Bang dari saya Bang. Ya, makasih Bang. Masya Allah. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi Tausiahnya luar wabarakatuh. biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya turun host, Bang Gurunda, Ustadz Sugi, Bang Andi, saya sekali lagi saya sampaikan bagi yang mau sekitaran Jakarta yang mau nonton, nanti DM ya, kirim KTP, nanti saya bayarin tiketnya. Ayo teman-teman, DM beliau, teman-teman. Lumayan Nanti kalau saya- yang DM itu 100 orang. Nah, ayo. Oke, makasih, saya turun dulu ke semua perjalanan jauh Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Tengah. Hati-hati di jalan Bang. Hati-hati Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Nah, ada tuh, Jeb. teman-teman yang mau DM aja beliau, Masya Allah. Lanjut Bang, lanjut. Ya, di sini ada Jepri Aritonang. Insya Allah ini Kristen kayaknya. Ya, silakan Bang Jepri Aritonang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf. Saya Ya, prasangka tadi. Nggak apa-apa. Bang Juma, Silakan, gimana sehat Bang Juma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, sehat Bang. Saya monitor Bang Juma dari mulai voice note, baru kali ini saya naik komal. Bang Handi, tadi saya mau kenal sama sama Mbak Zosel ya. Betul sakit ya Bang Juma tuh Mbak Zosel itu, saya baru tahu tadi. Alhamdulillah sudah sehat. Beberapa bulan yang lalu kita open donasi untuk Mbak Zosel, dapat sekitar 90-an ya. Ya itu alhamdulillah udah mulai membaik Bang. Dulu bentar Pak. Saya Izin baru dulu bentar. tahu tadi Ustadz Izin penting. Bang Juma. Ya. Bang Juma ada saya kirim linknya. Ada pendeta dari NTT baru beliau diskusi dengan Bang Juma. Hanya ada bertiga di atas sama Maula Ferry yang moderatorin. Saya kirim linknya ya. Gimana maksudnya Bang Andi? Ada yang ingin diskusi sama Bang Juma, pendeta Rudi dari NTT. Oh, nah, gitu. Ya, Bang Juma masuk di sana. Roomnya siapa Bang Andi? Ya, ini Ferry ada di rumah saya nih. Nah, Enggak, itu roomnya dia. siapa? Roomnya si Ferry Jahid. Ferry Zahid. Ferry aja. Iya. Ferry Komal Jahid. Muslim, enggak? Iya, Komal Muslim lah Bang Juma. Ferry ada di rumah saya. Itu di belakang. Oh iya, tunggu dulu. Saya tutup ini dulu. Hormat ulang Habis dulu. itu kita naik. Iya, hormat ulang dulu. Iya. Oke. Ukhti Rosifa, mohon maaf ya. Iya, Apa-apa kan ya? Iya. Oke, sehat-sehat terus sahabat-sahabat abangku Isa utusan Allah. Insyaallah nanti kita jumpa lagi. Bang Sepri Anton dan yang lain-lainnya, Ahisugi, terima kasih banyak. Jumpa lagi kita nanti insyaallah. Kalau pendeta digaskan, kita harus diskusi, oke? Saya tutup, teman-teman yang ada di YouTube, nanti kita buka lagi untuk sesi itu. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rosita, mohon maaf. Saya turun dulu Mbak Rosita ya sebentar ya. Iya. Salam Ya, untuk semua. silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya juga mau mengumumkan yang di YouTube, saudaraku sekalian, kita perjumpaan kali ini kita tutup terlebih dahulu. Kita akan mengikuti Bang Zuma debat dengan pendeta baru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rosifah, saya juga pamit ya, Mbak Rosifah ya. Iya, Ustaz. Mau melainkan ke sana ya. Mohon maaf. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Raja Bius ini Kristen ini loh. Ya tapi udah pergi mau debat sama pendeta orang tuh. Mau debat sama Bang Isa kayaknya ini Bang Raja Bius. Shalom. Silahkan kalau mau sama saya. Assalamualaikum, host. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kristen, dia Kristen. Saya Kristen, saya pengikut Kristus. Apa ini topik yang kita bahas, host? Ya, sebentar ya Bang ya, kita sapa dulu saudara-saudara kita di bawah ya. Ya, saudaraku semua, saya mohon maaf bila Anda ada rasa tersinggung karena tidak dapat naik atau berganti-ganti saya turunkan. Ini bukan karena apa-apa, karena kita secara bergantian butuh ruangan ya, saudara-saudaraku. Ya, dipersilakan up bila ingin naik. Silakan saudaraku. Udah nggak ada yang mau naik. Bareng lagi. Udah ini mau diskusi Bang. Iya, diskusi aja. Siapa dulu bertanya? Iya, bentar. Ini bentar, ada yang di bawah mau naik semua ini. Tunggu dulu ya Bang Raja Bius. Waalaikumsalam. Bang saya kok nggak ada di daftarnya, aku dari tadi nyariin. Di daftar ini permintaannya nggak ada. Siapa? Nggak tahu, aku nggak nurunin. Aku kalau nggak Iya. Iya kan? PR lagi tuh Bang. PR lagi. Iya. Sebab karena Musa yang menuliskan tentang Yesus. Enggak, ini nubuat. Dia bercerita Yesus dari Musa. Dia bercerita nubuat ini maksudnya Bang. Nih, paham ya, ya kan? Untung ada orang Muslim meluruskan. Ya, kita tanya aja ke Bang Go ini. Assalamualaikum Bang Go. Mbak kau kareba tuh ya sampo. Kurang semangat. Kurang semangat. Lagi kurang semangat capu. Tidak ada harapan. Nah, iya, betul itu. Kalau kita bicara tentang Bible itu yang perlu kita pahami, Bible itu kan sudah berkali-kali ditulis. Iya. Mulai dari awal mula itu kalau kita lihat dari Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas sampai ke Eusebius itu tahun 335, lalu ditulis ulang kembali oleh Brockford, Westcott dengan J. Anthony Hort itu. Jadi begini, teman-teman, Bible itu yang terutama yang ada di Indonesia ini masuk dari Barat, sementara Bible Barat yang ditulis tahun 1881 oleh Westcott dan Hort itu ini berdasarkan 3 kodeks, Vatikanus, Sinaiticus dengan Desai itu. Sementara kode Sinaiticus ini punya 6.500 kesalahan. Dan ini sudah diakui juga sama Pendeta Jonathan Purnomo ini, Ketua BMP TKKI Indonesia. Kan begitu. Jadi memang kalau kita membaca Yohanes ini banyak tersadur kode Sinaiticus yang punya 6.500 kesalahan. Makanya Pak Jonathan Purnomo katakan bahwa Alkitab yang kami pegang ini salah. Lebih salah karena ini berasal dari barat. Bukan dari timur sana, dari konsili-konsili. 6.577. Iya, kesalahan. Buru. Itu ada literasi enggak itu? Itu ada literasi enggak, Bang? Semua.
Itu di Oh mana? iya, Itu? ada letrasinya. Ada letrasinya semua itu. Kan sudah dijelaskan juga sama pendeta Jonathan Purnomo itu. Cara kan kunjungi videonya itu. Saya sudah baca ini sudah lama. Di saya ada videonya Bang Palopo, di saya juga ada itu. Iya, sudah lama saya ini baca ini sejarahnya ini. Di mana Brockfors Westcott dengan J. Anthony Horst ini dia mengumpulkan semua literasi dan kodeks-kodeks lalu dia menyaring. Ternyata hasil dari tulisan mereka ini lebih banyak dipengaruhi sainetikus yang memang betul-betul mempunyai 6.000 lebih kesalahan. Jadi kalau Anda baca situ banyak kontradiksi, ya itu kerja mereka, salah mereka itu. Salah kedua orang ini. Iya. Itu kontradiksi itu kayak tadi yang dibahas Yohanes tadi itu. Kan begitu. Kita bingung siapa Bapak, apakah ini Bapak, apakah ini Yesus, apakah ini Yohanes. Kan begitu. Jadi ini letak kesalahannya karena sudah campur tangan manusia. Sudah bukan lagi murni wahyu Allah. Tercampur antara tulisan manusia dengan sabda-sabda Isa. Betul. Kan begitu. Jadi kalau kita bingung dengan Bible itu ya kita maklumi saja karena ini sudah ditulis ulang berkali-kali antara Injil Sinoptik yang ditulis sama Markus itu murid Petrus dengan Matius murid Yesus dengan Lukas teman Paulus ini berbeda dengan Injil yang ditulis ulang oleh Eusebius tahun 335 atas perintah Helena ibu Konstantin dengan Konstantin sendiri. Ini berbeda lagi dengan yang ditulis oleh Westcott dengan Hort ini. Kan itu mereka sudah akui itu. Bahwa sudah pakai salah. Itu Bang Palopo saya kirim di WA Bang Palopo. Oh gitu ya, baik itu. Soalnya ini buat edukasi ya Bang Goto ya teman-teman ya. Jadi selama ini mereka baca berarti kitab Ammuradul ya, boleh dong dikatakan Ammuradul. Begitu sudah diakui kan. Waduh. BMPT KKI sudah mengakui nih bahwa Alkitab yang mereka pegang salah. Karena masuk dari barat. Jangankan Alkitab, doktrin Tritunggal. Karena doktrin Tritunggal mereka itu adalah Tertullianus karena masuk dari barat. Karena paham Tertullianus ini ditolak oleh gereja-gereja timur, terutama Konsili Kalsedon. Terus dia menyebar di barat. Sialnya karena Kristen Indonesia masuk dari imperialisme barat, masuk dari penjajah barat. Kan begitu. Mereka tidak sadar bahwa Tritunggal yang mereka anut atau yang mereka mayoritas mereka ini Kristen Indonesia memahami Tritunggal dari Tertullianus ini adalah Tritunggal yang dianggap sesat oleh gereja-gereja timur, oleh Vatikan. Itu yang mereka tidak paham. Kan begitu. Karena masuknya dari barat, sementara barat menggunakan kodeks Sinaiticus yang punya 6.000 lebih kesalahan. 6.000 kesalahan ya. 6.000 banyak sekali, bahkan 116 ayat hilang. Itu. Wow. Hilang kan diganti dengan naskah-naskah suplemen itu. Waduh. Naskah buatan orang. Makanya saya katakan berkali-kali kalau saya edukasi biasa saya katakan Bible kanonik itu tidak bisa dijadikan acuan 100% untuk mencari kebenaran. Kenapa? Karena ini sudah termanipulasi besar-besaran. Gitu loh. Sudah dirubah ini dan mereka sudah mengakuinya. Kan begitu. 1 Yohanes 5 nomor 7 saja itu baru ada di abad ke-16 loh Bang Palopo. 157 ya John ya. Iya. Di abad 15 belum ada ayat seperti itu. Itu adanya di abad ke-16. Artinya memang Bible ini ya begitulah faktanya. Textus Receptus kesalahannya 6.500 sekian. Critical text-nya 2.000 sekian. Coba bayangkan. Kitab suci kok gitu. Jadi gini ya teman-teman ya, Bang Goto ini beliau ini mantan Kristen loh. Beliau mengkaji Bible ya. Berapa tahun mengkaji Bible Bang Goto? 6 tahun. 6 tahun ini beliau. Bang Palopo, Iya, siap. promosikan juga lah saya pendeta yang rambutnya sudah putih. Oh iya. Sama dengan Pak Pendeta Kesehat ini. Beliau ini mengkaji Bible sampai 12 tahun di Vatikan ya. Iya, 12 tahun di Vatikan. Itu pun tidak pernah keluar ruangan, Bang. Makanya biar rambut putih semua. Iya, bahas Yohanes 1:1 aja 6 tahun itu. 6 tahun. Enggak kelar-kelar. Iya ya. Makanya rambut jadi gitu ya. Silakan Bang Goto, mungkin ada ini apa kenapa sih sampai Abang
menemukan jalan tentang Al-Quran itu Bang. Sementara Abang kan mengkaji kurang lebih 6 tahun ya Bible itu. Nah, teman-teman di bawah ini saya yakin mereka nggak baca ini. Saya yakin. Silakan Bang. Iya, betul. Jadi begini. Saya ini kan pemerhati sejarah. Saya juga ini mempelajari disiplin ilmu falibilisme. Nah, kalau kita belajar disiplin ilmu falibilisme ini, di mana ilmu pengetahuan yang kita dapat belum tentu benar. Bisa jadi itu salah. Dengan mencari bukti dan fakta-fakta. Dan saya mencari itu selama 6 tahun. Karena saya seorang yang berpikir kritis ketika hidayah itu datang. Lalu saya mencoba mengkaji dari berbagai sumber. Dan akhirnya saya mendapat konklusi atau secara holistik atau pandangan menyeluruh, saya mendapat kesimpulan yang baku bahwa Al-Quran itu scientifically proven, terbukti secara ilmiah. Sementara Bible do not scientifically proven. Contoh, Lukas 24 ayat 46. Karena saya juga mempelajari nubuatan-nubuatan, saya tidak menemukan itu. Makanya orang-orang Yahudi itu sampai sekarang menganggap Kristen itu agama paganisme. Kenapa mereka menganggap Kristen agama paganisme? Karena mereka ini pelaku sejarah, mereka turunan pelaku sejarah. Mereka tidak pernah percaya bahwa orang Nazaret yang lahir di Bethlehem itu tergantung di kayu salib, lalu mati, lalu bangkit jadi Tuhan. Mereka tidak percaya itu. Makanya Kristen di sana 2%. Kalau mereka sampai yang diludahi. Kenapa seperti itu? Karena memang mereka ini turunan pelaku sejarah. Mereka tahu bahwa kisah penyaliban yang katanya Yesus asli disalib orang Nazaret itu tidak pernah ada dalam Bible, dalam kitab anak mereka. Jadi Bible kanonik ini hanya membentuk dewa baru melalui kisah penyaliban. Kan begitu. Kalau kita baca kisah-kisah Konstantin, Helena, mulai dari ya, tunggu Bang. Dewa, maksudnya dewa bagaimana? Diambil alih dulu Bang Akal, saya mau ke toilet dulu sebentar. Asik ini Bang Goto ini full data ya. Dipandu dulu Bang Akal, saya mau ke toilet dulu. Lanjut. Ya, jadi begini. Kalau Anda membaca pernyataan seorang filsuf atau sejarawan Yunani, Herodotus, ini kita bisa tahu bahwa ternyata Yunani, Romawi itu punya kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk mereka? Kebiasaan buruk mereka itulah melestarikan ajaran pagan. Mereka membuat dewa-dewa mereka manifestasi dari manusia. Gitu loh. Jadi ketika dua sosok ini muncul, Yesus dengan Paulus, mereka berusaha membuat ini menjadi dewa baru mereka. Ini terbukti sebelum Konsil Nikea itu terjadi pembantaian besar-besaran, genosida besar-besaran terulang dari tahun 66 sampai 73 itu terulang lagi di tahun 300-an ketika orang-orang Kristen ini tidak bersedia memasukkan budaya Helenistik atau memasukkan ajaran pagan ke dalam Bible mereka, Injil mereka. Mereka menolak. Akibatnya Romawi membunuh. Mana suaranya kok tiba-tiba hilang suaranya? On. Cek. Bang Goto. Lagi Bang Goto hilang. Masuk itu. Kalau nggak telepon masuk, biasanya ya sinyal. Tapi sinyal jarang yang live jeda. Live jeda dia pasti kalau keluar dari ini, turun kan? Yuk teman-teman, tatap layar ya teman-teman di bawah ya, tatap layar, bantu ya, bantu tatap layar teman-teman, jangan cuma nonton doang, tatap layar di bawah ya. Romo juga ada lagi jeda pula tuh. Bakal. Oi, bakal. Kipas anginnya, dia pergi kipas anginnya kencang. Aki Akal, mana suaranya Aki Akal? Monitor. Ini mute. Mana ini? Monitor. Teos sama dengan Dewa. Jadi sambil mengisi kekosongan buat cap cip cup ya, buat cap cip cup. Kalau mau naik ke Komal naik aja ya, gitu loh. Naiklah ya.
Bang Darian, tolong kalau dia mau naik komal, usahakan otaknya di bawah, jangan disimpan di laci, Bang. Iya, jadi buktikan dulu narasi Anda itu naik komal. Ayolah, teman-teman Kristen, tunjukkanlah ajaran kasih kalian ya. Jangan cuman ngomong aja, cerita aja gitu. Naik aja gitu loh. Anda itu sebenarnya niat untuk menghujat atau memang itu adalah yang diajarkan di ajaran Anda. Kalau memang yang diajarkan di dalam ajaran Anda seperti itu ya berarti betul. Memang di kekristenan itu banyak yang suka ini apa namanya, suka menghujat kalau begitu. Banyak yang tidak benar, lama amat ngomongnya. Iya, daripada iya, kalau mau diskusi silahkan, nggak apa-apa gitu loh. Oh ya. Ini gimana sih Bible ini? Yesus hidup di abad pertama, sementara manuskripnya, kodeknya baru ada di abad keempat. Di abad keempat. Jauh amat. Jauh bang. Yang itu lebih membuktikan, Aki. Nah, itulah yang sering saya narasikan di komal-komal Kristen, bahwa Bible itu bukan firman Yesus. Kenapa? Yesus datang melanjutkan apa yang diajarkan Musa. Di dalam pengajaran Musa, Tuhannya itu adalah YHWH atau Yahweh atau suatu identitas yang esa, tidak nampak oleh mata. Di dalam ajaran Taurat tidak diajarkan menghapus dosa dengan pengorbanan darah manusia. Bagaimana mungkin 12 murid Yesus yang mengaku murid Yesus ini mampu mengajarkan apa yang tidak diajarkan Yesus? Gitu, Ki. Kan mustajab. Masa Yesus tidak pernah mengajarkan sembahlah aku sebagai Tuhan? Tiba-tiba ada muridnya mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan menghapus dosa manusia dengan korban darah manusia. Tapi muridnya mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dia telah menghapus dosa kita. Kan ngabrul. Begini Bang Akiakal, agama Samawi tidak pernah mengajarkan yang namanya dosa waris dalam kekristenan, nggak pernah. Nah, yang menjadi bantahan mengapa agama Samawi tidak mengajarkan atau menolak konsep dosa waris, karena memang tidak pernah. Karena kita selalu menurut kepada ajaran Abraham, kan Ibrahim kan monoteisme, tauhid. Nah, sementara mereka juga meyakini Ibrahim, kan mengimani Ibrahim menurut mereka, tapi kan tidak mengikuti ajaran Ibrahim, kan milah Ibrahim menuangkan satu Tuhan, tidak memiliki konsep trinitas atau konsep Kristenan, kan ya kali ya, gimana? Betul. Kan gitu, Ki. Jadi pada dasarnya bergeser dari temannya Samawi. Iya, jadi dari abang kita Bang Boy ya, ini Romo 1 ya. Iya, agak lucu ya, apa namanya, Yesusnya di abad 1, Biblenya di abad keempat. Jauh banget jaraknya ya, jauh banget. Nah, yang lebih lucu lagi ya, Yesusnya di Yerusalem ya. Yesus itu nggak pernah keluar dari Yerusalem, selama di abad 1 tersebut ya. Tiba-tiba setelah jauh Yesus terangkat, muncul ajaran dari Yunani menuhankan Yesus ya, dengan kitabnya berbahasa Yunani. Kan nggak nyambung. Yesusnya di Yerusalem, kitabnya bahasa Yunani, dari Yunani, kan nggak nyambung gitu loh, nggak match gitu loh. Nggak match, memang nggak nyambung Bang Darian. Jauh. Jauh. Memangnya Yerusalem sama Yunani itu dekat apa? Jauh loh, nggak nyambung loh, jaraknya itu nggak nyambung gitu loh. Yesusnya kepanasan di bawah. Iya, Yesusnya orang Yahudi, berbahasa Ibrani, berbahasa Arab, ya. Original teksnya bahasa Yunani. Datang ajaran dari Yunani,
mengaku-ngaku sebagai pengikutnya Yesus, kitabnya, tapi lucunya kitabnya berbahasa Yunani gitu loh. Sementara Yesus sendiri orang Yahudi di Yerusalem jauh. Iya. Darian, saya lihat videomu itu Darian, yang ajaran Yahudi, ajaran Paulus, dan ajaran Islam. 1 Tauhid, 2 Paulus, 3 Tauhid. Ada itu Bang Darian, video itu apa? Saya lihat itu, yang kau buat itu. Iya. Bagus itu pencerahan itu Darian. Yang kau buat itu kayak Tauhid, Yahudi, Tauhid. Itu Kristen. Itu 3 kali loh saya upload itu. Upload pertama ke band di akun besar, bisanya ke band. Gua upload di akun kecil kena juga. Gua upload di sini di akun ini enggak. Karena keburu banyak yang bagikan. Tidak, maksud saya begini Darian, narasi itu kok pertahankan karena itu kategori mencerdaskan dan itu lebih gampang ditangkap Bang, lebih gampang ditangkap. Saya lihat itu lebih gampang mereka Kristen awam itu menangkap apa yang Abang paparkan di situ. Bagus itu Darian, bawa itu 1 minggu itu pancle ya istilah kata buat di lawak itu yang Abang bawa 1 minggu Bang. Itu banyak orang tersadarkan itu. Yang mana? Saya pelajarin baik-baik benar. Yang tadi kan? Bukan, ada itu yang kau tulis begini, Yahudi Tauhid, Kristen Tritunggal, Muslim Tauhid, kemudian apa sih Al-Quran, Bible, Taurat, ada berapa tuh? Ntar gue lihat dulu. Iya, nggak ada Bible, nggak ada Al-Quran, versi LGBT. Pada intinya begini Bang Dian, ini ya sosok manusia yang bernama Yesus itu yang diimani oleh umat Kristen sebagai Tuhan sesembahan mereka, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, itu kata Yesus. Jadi Yesus itu benar-benar, iya kan? Jadi betul Yesus ini mengajarkan tulisan juga kitab Semetik. Itu Darian yang kitab Semetik. Kitab ini ada tuh yang Darian buat. Darian yang punya kok. Saya dapat dari videonya orang, tapi saya pertama kali lihat itu Darian yang bawakan. Jadi saya aku itu Darian yang punya. Begini Aki Akal begini. Saya mau tanya sama Aki Akal. Sudah ini banyak yang bagikan Bang. Ada 67 orang yang bagikan sudah. Tunggu dulu Aki Akal. Bang Darian, aku mau nanya dulu ini. Kan daftar di Indonesia kan agama Sawi termasuk agama Nasrani. Itu Nasrani menurut Aki Akal termasuk Kristen ya? Kan masuk daftar ini agak semua. Hah? Beda. Nasrani kitab sucinya Injil. Oh gitu. Kristen kitab sucinya Bible. Berarti nggak masuk dalam agama Somawi dong kalau begitu ya? Tidak bisa, karena Tuhannya dia Trinitas. Itulah. Ada Darian punya, masa Darian lupa itu? Darian yang punya. Enggak, aku udah lupa Bang. Iya ada. Monoteisme. Ya, yang gitu-gitu Bang. Bagus itu Darian, karena kau yang punya, kau angkat aja tema itu terus ke orang-orang Kristen untuk memperbandingkan. Kalau saya kan biasa memperbandingkan tulisan merah dengan Al-Quran dan tulisan hitam di dalam Bible. Sebenarnya konsepnya tapi lebih lengkap Abang lebih lengkap. Dan gua lagi semangatnya pembuktian di Filipi 2 nomor 6 sampai 7 yang dikatakan Tuhan mengosongkan diri ya, menjadi mengosongkan dirinya menjadi hamba, menjadi abdul, sama seperti manusia. Nah ini Tuhan yang merendahkan dirinya menjadi abdul dan sama seperti manusia. Ini Tuhan di perjanjian lama atau Theos di perjanjian baru. Itu terus yang bawa dulu. Bukti pembuktian aja. Kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan yang berubah menjadi manusia yang mengosongkan dirinya itu adalah Tuhan di perjanjian lama, Tuhannya orang Israel, saya minta dalilnya. Tunjukkan saya di perjanjian lama bahwa Tuhan ingin menjadi manusia. Itu dulu. Kalau saya tambahkan ini bukan referensi tentang kepercayaan di Buddha tentang reinkarnasi. Ada itu mengosongkan diri di situ.
Benarkah itu ajaran Bible atau jangan-jangan ajaran Buddha yang dicaplok? Karena kan Buddha ajaran Buddha lebih dulu. Ada itu Bang, tetap. Hah? Kejauhan. Bukan, itu komparasi. Kalau setahu saya gini Bang Akal, mengosongkan dompet, jangan ada mengosongkan dompet. Itu masalah itu Bang jabat sekarang. Bukan dari itu komparasi dari namanya. Jadi kalau ada ajaran mengosongkan diri dari Bible yang dia tidak dapat dimanainya, berarti ajaran itu diambil dari ajaran umat Buddha tentang rekarnasi. Gitu, kadang-kadang nggak sampai ke situ juga. Begini Bang, yang harus kita pahami dulu kan Yesus itu kan, Paulus itu kan mengaku dirinya diutus kepada kaum kafir di Yunani. Dia akan mengajarkan kepada kaum tidak bersunat di Roma dan Yunani, di Antioquia, kan begitu. Nah, kepercayaan orang Antioquia ya, bahwa mereka pada saat itu yang mereka yakini Tuhan itu bukanlah Tuhan yang tidak bisa dilihat, tetapi yang mereka yakini adalah pada masa itu adalah Tuhan yang berbentuk. Artinya mereka meyakini ajaran dewa-dewa, kan begitu Bang. Jadi kata Tuhan di situ yang menjadi manusia yang mereka yakini bukanlah Tuhan orang ya Israel, karena mereka tidak mengerti tentang itu gitu loh. Yang mereka pahami ya makna Tuhan itu adalah Tuhan manusia yang memiliki kekuatan super, kan begitu, atau manusia yang atau manusia atau dewa yang berbentuk gitu loh, yang bisa digambarkan, bisa dilukiskan, kan begitu yang mereka yakini pada masa itu. Makanya ketika di Kisah Para Rasul 14 nomor 11 itu kan mereka ketika datang Paulus, mereka itu berseru-seru orang-orang di sana dengan mengatakan dewa-dewa telah turun dalam rupa manusia. Artinya yang mereka yakini kata Tuhan di situ adalah dewa gitu loh. Mereka itu tidak mengerti makna kata Tuhan itu, tidak seperti kayak tauhid. Mereka tidak ngerti masalah istilah tauhid itu, mereka nggak ngerti. Tauhid itu hanya ada di dalam Islam dan ajaran Musa. Makna tauhid itu orang-orang Yunani itu tidak mengerti istilah tauhid gitu loh. Iya. Yang mereka nanti Bang Palopo nanti buatan Irian menuju kota Mualaf. Iya, sudah berapa lama? Iya, Irian juga sudah mulai. Ya. Tapi saya lagi kencang terus Manado ini tiap hari gitu loh. Kita sapa dulu. Raikwae, selamat malam. Malam, shalom. Ya, silakan. Selamat malam. Dari Kristen Katolik. Dari tadi bicarakan kitab suci orang lain. Membicarakan Alkitab. Iya Bang, karena asik dibahas, Bang. Ini amuradul soalnya Bang, amuradul. Ya. Dari tadi dibicarakan tentang Helenisme, tentang Romawi, tentang Yunani, tentang bertolak belakang, tentang apa segala macam. Ada nggak itu yang kalian bahas itu, ada nggak dibahas oleh hadis oleh orang apa? Ada Al-Quran sudah dikatakan. Ratusan hadis itu, ratusan ribu hadis ada nggak dibahas itu? Ada. Sebentar Darian, ada. Di dalam Al-Quran kami dikatakan ada kitab sebelumnya, tetapi sudah bercampur tangan dengan karya manusia. Inilah yang dimaksud bercampur tangan dengan karya manusia yang diubah-ubah itu Bang. Tunjukkan ayatnya. Itu yang tadi. Gue tunjukin. Coba tunjukkan Yohanes 5:17. Jangan Yohanes, cari Al-Qur'anmu dong. Ini kan yang dirubah-rubah. Capek kami tunjukkan Bang Abang tidak pernah. Ada sebentar Bang Ren. Sebentar Bang. Jangan pakai topeng Alkitab dong, jangan bersembunyi di. Pertanyaannya dia apa sih? Coba diperjelas dulu pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya kan kamu yang dirubah-rubah. Bukan Bang. Ada ratusan ribu hadis. Ada tidak seperti yang kalian tuduhkan itu? Hadis-hadis itu para penulis hadis, para ulama-ulama, para imam itu ada nggak yang menuduh seperti kalian itu? Kalian langsung para Al-Quran yang ngomong Bang, bukan hadis yang ngomong Bang. Al-Quran sudah berubah dan bercampur dengan karya manusia untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Al-Quran yang ngomong bukan hadis. Mana? Cari sendiri, malas gua. Cari sendiri. Maksudnya mau pembuktian apa sih maksudnya? Ini apa ini maksudnya? Pembuktian ayat. Pembuktian apa? Maksudnya pembuktian
Pembuktian apa? Para imam, para ulama itu sudah membaca Al-Quran bolak-balik dan mereka mempelajari Taurat, Injil, dan Zabur. Ada tidak para ulama, para imam penulis hadis itu menuliskan seperti yang tuduhkan itu? Kami sudah tidak, nggak ada bang, nggak ada. Kami sudah punya Al-Quran. Jadi semua yang tertulis tersebut sudah dilengkapi dengan Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir penutup. Jadi semua tuh ajaran-ajaran sebelumnya itu sudah yang ketetapan sebelumnya yang diberikan kepada para nabi terdahulu. Kami percaya bahwa pernah ada ketetapan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, ya. Tetapi ketetapan itu tidaklah untuk dijaga atau tidaklah untuk disampaikan sampai saat ini gitu loh. Nah, maka turunlah Al-Quran sebagai penutup kitab suci umat muslim gitu loh bang, yang akan kami imani dan kami yakini sampai hari kiamat, sampai hari penghabisan. Jadi nggak ada bang, kitab-kitab sebelumnya itu sudah nggak ada. Nggak ada, berarti kalian Taurat, Injil, dan Zabur sudah nggak ada. Iya, sudah. Nabi Isa-nya kan sudah nggak ada bang. Nabi Isa-nya kan sudah nggak ada. Nabi Isa-nya kan sudah nggak ada. Juga ngejelasin bukan begitu penjelasannya Darian. Kalau sudah tidak ada, kenapa kalian tadi kan sudah dikatakan di dalam Al-Quran itu ada dikatakan kitab sebelumnya tapi sudah bercampur. Jadi tetap ada, tetapi apa yang ada itu sudah berubah. Apa Darian? Tidak bisa dikatakan tidak ada. Sama aja. Coba dibuka dulu. Tenang dulu bang, tenang dulu. Iya, kitab sebelumnya kan mungkin Taurat Musa bang, tapi kalau Bible itu nggak ada. Kalau nggak ada, mana ada bang? Nggak ada bang. Nggak ada. Kitab masa Lukas dibilang kitab-kitab Tuhan yang sudah dicampur, nggak ada. Masa kitab Lukas nggak lah, saya nggak yakin itu nggak ada. Kalau Taurat mungkin masih gitu loh, tapi kalau Bible enggak lah, kalau enggak ada. Kalau tidak ada, iya. Kenapa kalian meributkan? Kalau sudah nggak ada, kalian itu masalah. Yang ributin siapa? Abang sendiri yang ngerasa ribut. Kami tidak ada ribut dari tadi bang. Kalau ya nggak ada, santai aja. Sudah tidak ada. Al-Quran itu sudah tidak ada. Kalian tidak perlu mengurusi kitab suci orang lain. Oh tidak ada larangan. Kan ada larangan bang. Nah, dia ngapain kalian ngurusin kitab suci orang lain waktu di Injil dan Zabur kalian aja nggak ada. Mau diskusi atau mau nangis? Bible ngambil Islam Al-Quran dalam nggak apa-apa, nggak usah. Ngapain nangis bang? Ngapain nangis? Iya, abis ngapain curhat? Ngapain curhat ngapain? Gini, host masuk sedikit. Host masuk sedikit, host. Jadi gini Pak Rekwe, asal Pak Rekwe tahu, ya asal tahu ini, tahu nggak di sekolah tinggi ya, di sekolah teologi itu mempelajari Islamologi loh. Tahu nggak tuh? Kalian tahu nggak? Di sekolah tinggi? Di sekolah teologi itu mempelajari ilmu Islamologi, tahu nggak? Iya, mempelajari Islamologi. Nah, terus ngapain kalian pelajari Islamologi? Saya tanya. Kami mempelajari Islamologi itu bukan untuk seperti kalian mencari-cari kesalahan. Loh, yang cari kesalahan siapa? Kalau udah salah ngapain dicari? Ngapain emang udah salah? Kalau cari persamaan gimana? Apakah ada masalah nggak kalau dicari persamaannya? Mana ada sama-samanya Al-Quran sama kitabmu ada aja. Host digedein layarku host. Nih saya tunjukkan loh bahwa dikatakan di surat Al-Maidah ayat 46 loh. Apa sebelumnya Taurat itu adalah membenarkan. Ini Pak, jangan kepanasan Pak, jangan kepanasan dulu. Bicara itu pakai dalil. Ini dalilnya. Ini saya tunjukkan dalilnya kalau kamu mau kalau mau saya bacakan, saya bacakan semua. Ini Pak, Qiyas 5 ayat 46. Apa yang dikatakan Pak? Al-Quran menggunakan membenarkan untuk pandangan Isa Al-Masih terhadap kitab Taurat. Masih tidak mengajarkan kitab selanjutnya diabaikan bahwa Taurat tersebut telah diubah. Ini telah diubah-ubah Pak. Telah diubah kalau Pak. Taurat iya. Akan saya katakan Taurat. Tapi kalau Injil Lukas bukan. Suratnya Qiyas 5 ayat 46 nih. Jadi Al-Quran menjabarkan ada kitab sebelumnya, tapi Bible tidak dihitung karena Bible tidak masuk kategori kitab. Dia masuk kategori Al-Maidah berapa? Al-Maidah berapa, Pak? Itu adalah Taurat adalah petunjuk, adalah membenarkan kitab sebelumnya. Iya memang ada dulu, tapi sudah dirubah-ubah. Itu Taurat, Zabur dan Injil. Yang Anda pegang itu bukan Injil, yang Anda pegang itu Bible. Bukan Injil. Bukan Injil.
Anda mengatakan bahwa Allah tidak bisa menjaga Al-Quran dan Anda mengatakan bahwa Al-Quran Kenapa kontradiksi. Al-Quran tidak bisa dijaga? Al-Quran dijaga lah. Mana ayatnya Al-Quran tidak bisa dijaga? Nah, pernyataan Anda udah diubah-ubah itu, barusan Anda udah diubah-ubah itu? Iya, yang diubah itu bukan Al-Quran. Injil, Taurat. Pernyataan Anda menyatakan bukan Al-Quran. Taurat, Injil, dan Zabur sudah diubah-ubah. Artinya Allah sudah tidak bisa menjaga. Ya emang nggak dijaga itu yang dijaga cuma Al-Quran. Ya Al-Quran aja dijaga ya. Kitab-kitab sebelumnya Sorry ya. Bapakmu juga dijaga. Pak sewa sapam Pak supaya bisa dijaga. Yang mengatakan seperti itu, satu ayat pun tidak ada. Tidak ada. Tunggu. Tadi Al-Maidah berapa? Coba sabar satu-satu kita. Satu-satu. Ratusan ribu ayat tidak ada berkata tadi seperti Al-Maidah berapa? Al-Maidah berapa tadi? Coba buka Al-Maidah berapa? Coba. Al-Maidah 46 dibuka. Coba dibuka. Coba Bapak buka aja Al-Maidah. 48. Al-Maidah berapa? 45, 46, 47, 48. 45, silakan dibaca. 46, 47, 48, 68. Silakan dibaca apa di situ. Di 46 itu Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya itu Taurat. 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Ini Isa membenarkan kitab Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini menjelaskan sebelum Injil ada Taurat, jadi berkesinambungan. Begitu menjelaskan ini. Ini Injil yang kalian pegang itu bukan Injil, Biblos, Bible. Paham dah? Sama tidak? Menurut kalian sama tidak antara isi di Taurat, Injil, di Bible dan di Al-Quran? Kok? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Al-Quran berdiri sendiri. Kalau nggak sama, ngapain kalian bahas? Ya sudah berdiri sendiri aja, kalian bahas sendiri, nggak usah ikut-ikut. Bapak, kalau Taurat dengan Bible itu sama nggak Pak? Hah? Kalau Bible dengan Taurat itu sama nggak Pak? Bible dengan Taurat maksudnya gimana? Bible dan Taurat yang sama? Isinya. Kan kamu komparasi tadi Al-Quran dan Taurat. Sekarang gua komparasi Taurat dan Bible, sama nggak? Di dalam Bible ada Taurat. Sama Pak kagak? Di dalam Bible ada Taurat. Sekarang Tauratmu di mana? Kalau kamu menyangkal itu Tauratmu di mana? Yang kau katakan Taurat? Dia nggak tahu, nggak ada urusan itu. Saya menyamakan loh. Saya justru membela Al-Quran loh. Enggak usah dibela Pak, Al-Quran itu nggak perlu dibela Pak. Nggak perlu dibela. Saya melihat kesamaan bukan perbedaan loh. Nggak perlu Pak dibela. Saya Al-Quran sudah membela dirinya sendiri dengan dikatakan apa Pak? Tidak seperti kalian mencari-cari kesalahan, mencari-cari perbedaan. Saya mencari dengar Pak Ridway. Pak, Al-Quran sudah menjaga dirinya sendiri. Allah sudah berfirman. Coba cari kesalahan di dalam Al-Quran atau buat semisal satu ayat di dalam Al-Quran. Itu jatuhnya tantangan itu ke mana Pak? Ke orang Arab yang tahu baca tulis Al-Quran Pak. Sampai Justru detik ini, jangankan Al-Quran. ayatnya Pak, titiknya aja nggak bergeser. Jadi Bapak tidak perlu sosok mau jaga. Al-Quran udah menjaga dirinya Pak. Nggak perlu Bapak jaga. Saya nggak menjaga, saya membela Al-Quran dari hujatan Tidak usah kalian. Pak, Al-Quran sudah membela dirinya sendiri. Dan itu tantangan buat orang-orang kafir. Percayalah, kalian menghujat Al-Quran. Para imam penulis hadis itu tidak satu pun yang berkata seperti kalian, mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dipalsukan, sudah Helenisme, sudah Loh, tadi kan Bapak udah baca ayatnya, gua tunjukin. Ya, apa tunjukin pula aja. yang Bapak? Tunjukin Loh, aja. Tadi udah aku kasih kan. Ya apa? Kalau Anda kasih berarti Anda mengatakan bahwa berkontradiksi. Al-Quran itu berkontradiksi. Apa ya kontradiksinya Al-Quran? Ya kalau kalian menunjukkan berarti kalian menyatakan bahwa Al-Quran berkontradiksi. Yang kontradiksi itu Bible Pak. Ya. Mau saya tunjukin. Bible itu kontradiksi. Tidak ada yang mengatakan kitab terdahulu berkontradiksi. Di 1 Tawarik 21 dikatakan yang membujuk Daud iblis. Lebih pintar para imam penulis hadis atau kalian? Mereka boleh di 2 Samuel 24
yang membujuk Daud Tuhan. Sebenarnya Tuhan atau iblis yang membujuk Daud. Nah, itu namanya kontradiksi, Pak. Gitu loh. Yang siapa yang mereka imam penulis hadis itu udah bolak-balik membaca Taurat, Injil dan Zabur. Lebih pintar mana dengan kalian? Nggak ada. Siapa yang Lebih baca? pintar saya dari Bebel, Pak. Lebih pintar saya dari Bebel. Mau buktikan? Mau? Di dalam kitabmu mereka memahami, sebentar, di dalam konsep kitabmu memahami 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, sedangkan saya memahami 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Benar mana? Pendapat Bebelmu atau pendapatku? Coba. Tauhid kan? Kau mau bicara tentang Coba kau baca dulu, kau baca. Kau perbandingkan itu. Ayat di dalam kitabmu dikatakan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Sedangkan saya membawa dalil baru. 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Benar mana? Kitab Bapak atau omonganku? Coba. Nah, itu kan logika rendah itu. Itu bukti bahwa kitabmu bisa dirubah. Al-Quran kagak boleh. Siapa? Tidak ada di Alkitab, tidak ada bunyi seperti itu. 1 tambah 1 nggak ada. Tidak ada itu. Pemikiran seperti itu nggak ada. Itu hanya permainan logika dan saya Iya, kalau di Bible kan Pak, kalau di Bible kan yang ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu kan Paulus yang jadi Bapa. Nah, kami nggak meyakini itu, Pak, karena nggak mungkin Paulus menjadi Bapa di dalam Nabi Isa gitu. Jadi Nabi Isa bukan Yesus dan kami tidak meyakini Bible karena apa? Masa Paulus jadi Tuhannya di situ, jadi Bapa, kan nggak mungkin, Pak. Para imam penulis hadis juga nggak ada pernah membahas tentang Paulus, menjelek-jelekan Paulus, nggak ada. Yang ada Iya, karena memang tidak ada Paulus, Pak, nggak dikenal, Pak. Memang nggak dikenal, Pak. Memang nggak dipercaya, Pak. Nggak dikenal memang. Impossible, nggak mungkin. Oh, impossible. Kok bapak protes dibilangin memang nggak dikenal? Paulus sudah mengabarkan Injil sampai ke seluruh kemana? Menunjuk arah ke Eropa semua, dia sudah jalan semua juga sudah sampai sana. Buktinya kalian mengenal Taurat, Injil dan Zabur. Ya kan? Justru itulah yang dikatakan oleh Yesus. Hati-hati terhadap kemunafikan orang Farisi yang telah menyeberangi lautan mengajarkan Injil pendeknya untuk menyesatkan orang. Yesus yang ngomong, Pak, bukan aku. Kita bahas Esa tadi tauhid. Ya, kita bahas tadi ya, kamu kan bicarakan tentang tauhid tadi kan, Esa. Itu satu. Kamu bicarakan ya. Kamu kan mengatakan bahwa Tuhan itu, katamu Tuhan itu satu kan. Satu itu apa? Angka atau apa pemahaman? Kalau angka berarti itu ada suatu jumlah. Satu. Itu adalah suatu angka, suatu jumlah. Itu bukan menunjukkan lari ke angka lagi. Eksistensi Pak, Tuhan. kita buktikan dulu Pak Paulus ini. Bapak kok lari-lari? Nah, tadi si akal sehat kan membicarakan tentang 1 tambah 1 tambah 1. Sabar, host masuk dulu, sedikit. Gini Pak ya. Masuk. Ya, oke. Menurut Bapak, Esa itu 1 atau 3? Menurut saya Esa itu adalah kesatuan, bukan satu. Esa kesatuan, bukan satu ya? Bukan. Kalau Eka kesatuan apa satu? Eka. Ketiga. Kalau Eka? Eka. Enggak ada Eka. Ika. Kalau Ika itu satu apa jamak? Ika. Bhinneka Tunggal Ika, Sanskerta beda jurusan, Bung. Boleh nggak saya katakan Bhinneka Tunggal Esa? Kok Bhinneka Tunggal Esa? Kan sama, kesatuan. Bahasanya bahasa apa dulu? Esa, Echad, Tauhid. Boleh nggak saya katakan bahwa Bhinneka Tunggal Nggak ada. Kalian kan yang kalian imani kan tauhid kan. Kita bicarakan tentang tauhid. Oke, konsep tauhid. Saya tanya, Tuhan Bapa ada berapa? Kesatuan. Baik, kesatuan. Berarti bukan satu ya? Satu tidak tepat. Satu tidak terbatas. Baik. Siapa Tuhan yang satu itu? Ini baru asik. Ya. Lanjut, berkembang lah, maju lah. Dari tadi cuma di situ aja. Ya, siapa Tuhan yang satu itu? Ya, pemahaman satu itu tidak tepat memang. Kesatuan. Jadi siapa Tuhan yang kesatuan itu? Kesatuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu ada berapa? 1 apa 3? Kesatuan. Ya. Jadi yang Bapak sembah yang mana? Kalau satu itu bisa dipotong-potong, bisa jadi setengah, seperempat, sepertiga. Ya, kalau kesatuan?
Memang bukan satu. Kalau satu itu bisa dipotong-potong. Kalau kamu nyebut satu itu bisa dipotong-potong, tapi juga benar juga. Iya, karena satu bagi tiga. Ini saya tanya Pak, Tuhan Bapa kan tunggal, Esa kan gitu. Nah sekarang saya tanya, siapa nama Tuhan Anda yang Esa itu? Nah, macet kan? Macet. Nama apa? Kan kesatuan. Tiga. Siapa yang satu itu Nama yang mana? Allah Bapa. Siapa yang satu? Siapa yang satu itu? Satu di dalam namanya YHWH. Oh, ganti lagi. Lagi. YHWH, bukan Yesus. Loh, Yesus itu ada Sang Firman, bagian dari Allah Bapa. Nah, Yesus itu Tuhan bukan? Yesus adalah Tuhan, Sang Firman. Tuhan. Sang Firman adalah bagian dari Tuhan. Baik Tuhan ya, Yesus Tuhan. Saya suka kok ini. Iya, oke Pak, oke. Yesus Tuhan, betul? Betul. Bapa Tuhan bukan? Bapa, Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga Tuhan bukan? Allah. Tuhan juga. Allah Bapa, Tuhan Allah ya. T huruf besar semua. Oh, T huruf besar, berarti Bapak ini T huruf besar semua. Huruf besar semua. Alkitab Inggrisnya huruf besar semua. Oke, kalau Yesus Sang Firman. Tuhan huruf besar juga, bukan? Enggak. Huruf kecil. Ya, kalau di Alkitab ditulisnya T-nya huruf besar, lainnya huruf kecil. Oh, berarti Yesus adalah Tuhan yang T-nya doang huruf besar, gitu. Ya, itu kan tafsir terjemahan keterbatasan seperti itu, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi Yesus adalah Tuhan yang T-nya doang yang huruf besar, betul? Bisa diulang-ulang, langsung tutup poin apa gitu loh. Oke. Terus kemudian Roh Kudus Tuhan atau bukan? Apa? Roh Kudus. Kenapa? Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan huruf besar semua atau T-nya doang yang huruf besar? Utusan yang diutus untuk ke dunia. Ya, Tuhan atau bukan? Utusan. Oh, bukan Tuhan. Roh Kudus bukan Tuhan ya? Utusan Tuhan. Utusan itu hurufnya besar semua atau kecil? Nggak usah putar-putar. Poinnya apa? Sabar. Jadi bodoh-bododohin. Berarti Roh Kudus. Iya, sabar Pak, sabar. Kita sepakat itu huruf besar semua atau kecil, Bang? Nggak usah huruf besar, poinnya aja apa gitu. Iya, ini biar sinkron Pak, biar sinkron. Ya, biar sinkron. Nah, Tuhan yang T-nya doang huruf besar adalah Yesus. Pak Darian, coba. Jadi ini edukasi ya. Ini kamu barangkali aku yang gambar ini Yesus ya di sini ya. Poinnya aja, poinnya langsung, poinnya. Yesus ya, Tuhan yang T-nya huruf. Yang di atas Bapak Darian. Yang di atas Bapak. Ya, para penghujat Al-Quran ini gimana nih logikanya? Kok penghujat gimana Pak? Bapak yang jelasin tadi ini loh. Lanjut aja Bang, Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus apa tadi Roh Kudus? Roh Kudus. Kita tanya dulu, Roh Kudus. Huruf besar semua atau huruf kecil semua Roh Kudusnya? Tulis dulu Roh Kudus, Pak. Tulis dulu Roh Kudus. Tulis dulu Roh Kudus. Kalau aku aja yang jelaskan. Tulis dulu. Ya, langsung ke poinnya. Sabar. Jangan di situ, jangan. Ini tiga berderet, ya tiga Bang. Ya, poinnya apa? Iya, sabar Pak. Roh Kudus apa di sini? Tulis saja dulu di situ Roh Kudus. Ini sudah Roh Kudus. Bukan, jangan di situ, Bang. Jangan di situ. Kelamaan. Ya, berderet tiga, sabar Mas. Gimana sih? Ya, Roh Kudus. Kan bukan level TK. Enggak apa-apa. Oke, ini Roh Kudus Tuhan atau apa? Roh Kudus ini? Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil? Roh Tuhan. Iya. Roh Tuhan atau bukan? Ya, bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan. Tuhan ya. Hurufnya? Gak usah huruf-huruf. Ngapain sih kamu main apa? Mau apa? Huruf-huruf itu mau apa? Tidak usah huruf kecil semua. Karena besar Bapak, itu kan terjemahan. Kau besar yang depannya. Kau mempermainkan Kudus. Oh iya. Sabar ya. Oh berarti levelmu cuma level untuk mendalami terjemahan buat apa? Ya kita uji lah Bapak. Ya itu memang itu tulisan bahasa Indonesia terjemahan memang. Lanjut Pak Lopo, lanjut Pak Lopo ya. Berarti mungkin begini maksudnya. Kosakata dari bahasa lain kok. Tinggi Pak, tinggi. Bahasa siapan kok. Mungkin maksudnya Bapak ini begini, sabar ya. Sudah ditulis Bang Darian supaya enggak kan ini edukasi Pak ya, supaya teman-teman di bawah mengerti. Ya. Poinnya aja nggak usah kelamaan. Iya.
ini kan Yesus kan Tuhan yang T-nya doang huruf besar, betul? Yang berdoa nih. Berarti Tuhan T-nya doang yang huruf besar berdoa kepada Tuhan yang huruf besar semua gitu. Jelasin. Iya. Enggak, ini benar nggak ini, Pak? Poinmu apa? Katakan sekarang poinmu apa? Oke, poin saya mau bertanya apakah Tuhan yang T-nya doang yang huruf besar berdoa kepada Tuhan yang huruf besar Tuhan semua? Yesus ini benar atau tidak? Tuhan di surga gitu. Iya. Kan? Kenapa Yesus Tuhan berdoa pada Tuhan gitu kan? Poinnya? Ya, silakan, jelaskan. Poinnya itu bukan? Iya, jelaskan. Ya, kamu tahu apa definisi doa kira-kira apa menurutmu? Kalau kamu doa gitu definisimu apa? Doa itu memohon, meminta. Kalau berkomunikasi, berbicara di dalam dunia roh, menurutmu apa? Nggak tahu, jelasin aja Pak. Jelasin aja dong. Ya, berapa gitu. Kalau ada suatu narasi berbicara, berkomunikasi dalam dunia roh, kau persingkat ada kata-kata yang mewakili nggak? Kosakata yang mewakili apa? Nggak tahu. Dijelasin aja Pak. Curhat di dalam apa dunia roh begitu. Oh, Yesus curhat. Oh, berarti Yesus curhat. Nggak boleh nggak? Nggak boleh. Gimana sih Bapak ini? Jadi waktu Yesus itu sambil nangis-nangis memohon pertolongan itu curhat dia. Lah, apa salahnya? Oh, ini curhat. Salahnya di mana? Iya. Berarti waktu dia berkata dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Nangis loh dia ini, Pak. Dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Ini curhat atau bukan? Ya. Curhat. Yesus curhat sama siapa itu dia? Masa Tuhan curhat? Di dalam kemanusiaannya. Dulu, dalam hidupnya sebagai manusia. Tahu nggak? Bisa kok baca nggak sebagai manusia? Dia curhat. Iya memang. Ini gimana Pak, turun aja Pak, bikin malu-malu orang Kristen. Ayo, coba. Terus. Iya. Ajar kalian. Iya, siap. Dia curhat kepada siapa, Pak? Ya curhat kan, ngobrol sama Allah Bapa di surga, apa salahnya? Oh, berarti yang Allah ini siapa? Yesus atau Allah Bapa? Yesus sebagai anak curhat pada bapaknya apa curhat. Oh, Tuhan anak curhat kepada Tuhan huruf besar, gitu. Apa salahnya? Tuhan Bapak. Tunggu. Apa salahnya? Ini tunggu. Waktu dia ini kan ngangkat tangan ini Pak ya. Berarti Tuhan yang T-nya doang huruf besar curhat kepada Tuhan yang huruf besar semua gitu. Itu ngangkat tangan kan gambaranmu sendiri. Itu kan belum mana ada dulu, Pak. Yesus ngangkat tangan gitu. Yesus, ngapain Yesus ini? Coba. Itu kan gambaran bisa-bisanya kau aja. Iya, kan Bapak tadi bilang curhat. Nah, yang Bapak sembah yang mana? Yang Tuhan T-nya doang huruf besar atau Tuhan yang T-nya huruf kecil? Yesus sang firman yang diutus ke dunia, dia dalam kondisinya sebagai manusia yang terbatas, Tuhan utusan yang terbatas, dia berbicara kepada sang Bapa di surga di dimensi yang tidak terbatas. Bapa di surga yang tidak terbatas itu memiliki kuasa yang melebihi yang di tempat yang terbatas. Betul loh. Ya. Jadi yang Bapak sembah yang mana? Ketiganya atau ya? Soal itu kan oh, bertiga. Tadi katanya satu. Satu bagi tiga. Satu bagi tiga. Satu bagi tiga. Tauhid kau bilang satu bisa dibagi nggak itu kalau satu itu? Nggak tahu. Satu tauhid itu yang benar satu atau kesatuan? Kalau satu bisa dibagi dua, bisa dibagi dua Pak. Kalau satu bisa dibagi dua, sebagi tiga. Tapi kalau bagi tiga mumet gitu loh. Nah itu terserah siapa yang mau bagi, mau terserah yang bagi. Coba Bapak. Satu bagi tiga berapa? Ya sepertiga. Sepertiga jadi satu. Coba sepertiga tambah sepertiga berapa? 2/3 tambah 1/3 lagi jadi 1. Ayo.
Berarti 4 itu. Jadi 4, Pak. Jadi 4. Yang mana kalau dibawakan Sila Agama Pancasila? Ketuhanan yang dibagi 3. Googling tuh tauhid dalam bahasa Inggris apa? Unification, unity. Kalau dia dibagi 3, dia dapat 99,9. Cuma 99, Pak, kurang 1. Nggak bisa, ada sisanya. Pasti ada sisanya, Bang. Pelajaran Pasti ada sisanya. Saja kau. Pasti ada sisanya. Ada sisanya. Karena itu 100 tidak bisa dibagi 3. Ya udah 3,3333 gitulah. Masih kurang, akan kurang lagi, Pak. Masih akan ada 0,1 yang kurang. Ya boleh lah, terserah, suka-suka lah kau aja lah. Oke, kita maju. Yang jelas kalau kau bilang 1 itu adalah angka, itu adalah suatu Esa, angka Pak, itu bisa Esa, dibagi. bukan 1, Pak, Esa. Ya ekad itu artinya kesatuan, bukan 1. Ekad kesatuan. Iya, tauhid itu juga kesatuan. Memangnya Sama seperti Tritunggal, pemahamannya sama seperti Tritunggal. Di mana sih ada istilah tauhid di Bible itu? Ada aja loh. Mereka ini yang nyocok-nyocok. Kalian yang tauhid tapi kalian bilang 1 itu penyesatan itu. Pak Diwa ini curiga saya anak tentara ini, Bang. Dia sedang pakai kesatuan. Ahad sama satu lagi yang itu namanya satu. tauhid itu tidak lebih dari 1. Kalau tauhid itu namanya kesatuan, unification. Esa itu tunggal, Pak. Esa itu tunggal, bukan kesatuan. Kau googling tauhid, tauhid bahasa Inggris, tauhid TAWHEED. Kok bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Tauhid. Ya memang kalau dalam bahasa Indonesia itu udah dibelokkan itu. Itu bahasa Indonesia? Ya cari aja, kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas unification, unification. Nggak ada unity tauhid, Pak. Ya kalau kau ngotot bahwa tauhid itu 1, berarti tauhid itu 1 angka, berarti bukan sesuatu yang tidak terbatas. Dibukain dulu deh Bang Darian buat edukasi. Siapa yang bisa buka ini buat edukasi ya? Bisa dibuka dulu, Bang. Ya, buka dulu. Tauhid itu apa gitu loh. Jadi atau Esa dulu deh, Esa dulu baru kita ke tauhid. Esa itu apa? Tauhid in English. Kok tauhid in English? Ya, cari tauhid aja. Tauhid itu bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Bible aja bahasa Indonesia. Coba dibaca, Pak. Biar. Tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesankan atau menganggap sesuatu itu esa